Pemerintah DKI Jakarta kini tengah merevitalisasi JPO Bundaran Senayan. Jembatan ini diklaim lebih ramah bagi pejalan kaki serta penyandang disabilitas dan juga hemat energi. Lalu sebagaimana sini perkembangan dari pembangunan JPO ini? Kita sudah bersama koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi di kawasan Senayan, Jakarta. Selamat siang Laksmi, di tengah informasi kita terima terkait JPO tidak layak, ada lagi JPO yang putus, yang liftnya tidak berfungsi. Sekarang Anda berada di JPO yang katanya kekinian dan lebih ramah untuk pejalan kaki. Bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya, selamat siang Hanum. Memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merevitalisasi 3 jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di kawasan Sudirman. Salah satunya tempat saya berdiri sekarang yaitu di JPO Bundaran Senayan. Dan di sini saya ingin menjelaskan dulu kepada Anda, mendeskripsikan dulu kepada Anda Hanum, bahwa saya tengah berada di jembatan utamanya, dan di sini memang bisa dibilang setelah 95% rampung, dan kita juga bisa melihat bahwa ada dari pekerja proyek yang masih menyelesaikan proses pengecatan di bagian sisi pagarnya, bisa dibilang seperti itu. Dan yang paling terlihat dari desain JPO Bundaran Senayan ini sendiri adalah dari bentuknya yang bisa dibilang modern dan kekinian, Hanum. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kita bisa lihat di sini ada lantainya. Jika selama ini lantainya itu bentuk lama, kalau sekarang itu adalah GRC, bisa dibilang seperti itu, yaitu plastik kayu yang ada di sepanjang jembatan penyeberangan orang ini sendiri. Dan di jembatan ini sepanjang 67 meter, itu juga luasnya lebih besar, lebih luas, lebih lebar, maksud saya, jika dibandingkan dengan JPO yang lama. Dan yang paling menarik Hanum, jika saya bisa memberi informasi kepada Anda, bahwa untuk atapnya sendiri memang transparan dan bentuknya itu memang konsepnya itu adalah cincin puntir. Karena jika melihat dari bentuknya memang berbentuk seperti cincin, yang seperti jembatan ini seperti terikat kepada cincin dan berwarna putih. Dan yang paling menariknya lagi adalah jika malam hari jembatan ini akan berwarna-warni karena dilengkapi dengan lampu LED. Dan untuk jembatan di Bundaran Senayan ini sendiri memang masih dalam tahap proses penyelesaian, artinya perampungan terakhir untuk pembenahan material dan juga perampungan di bagian jalannya ini sendiri. Namun untuk bagian lift sendiri, kami mendapatkan informasi dari pihak kontraktor bahwa untuk liftnya akan dipasang di 2 sisinya, artinya di bagian barat dan juga bagian timur, itu ada 2 nantinya, namun baru akan dipasang pada bulan akhir Maret nanti. Jadi memang nantinya jembatan ini akan dilengkapi, artinya atau ramah disabilitas dan juga baik juga untuk digunakan oleh para lansia dan juga ibu hamil. Namun untuk liftnya itu sendiri baru bisa dipergunakan setelah proses pemasangannya, yaitu pada bulan Maret nanti. Tidak hanya di Bundaran Senayan ini sendiri Hanum, ada 2 lagi di sekitar Sudirman, di sekitar Senayan, yaitu di Gelora Bung Karno dan juga di kawasan Polda Metro Jaya atau PMJ. Tadi saya melihat bahwa di Polda Metro Jaya masih dalam proses pembangunan gelagar, artinya gelagar di sebelah barat itu masih perlu dibuat jalurnya atau jalan yang melintangnya ini Hanum. Namun yang di sebelah timurnya itu sudah selesai dan juga masih perlu melakukan proses pembuatan atap. Sedangkan yang di bagian GBK ini sendiri, yang di sebelah sana tidak jauh dari sini, sekitar 200 meter dari Ratu Plaza atau di JPO Bundaran Senayan, itu prosesnya sekitar 75% sudah rampung dan masih perlu melakukan proses pemasangan atap. Jadi memang untuk JPO ini sendiri nantinya akan bisa dipergunakan oleh pengguna, namun kami masih memastikan kapan sebenarnya JPO ini akan bisa dilintasi oleh para pengguna jalan. Dan yang perlu diinformasikan juga Hanum, bahwa untuk di JPO ini tadi saya melihat bahwa sebenarnya ini nantinya akan terhubung dengan jalur Transjakarta dan juga bis Transjakarta, namun baru ada 2 jembatan penyeberangan orang, artinya di Bundaran Senayan, dan juga di jembatan penyeberangan orang GBK yang bisa dilintasi atau bisa dipergunakan oleh masyarakat saat ini. Artinya di Polda masih belum bisa dipergunakan oleh masyarakat yang akan berangkat menuju tempatnya dengan menggunakan bis Transjakarta, Hanum. Baik, Laksmi, yang terakhir dong, kita juga pengen tahu ini untuk selain masyarakat yang menggunakan JPO di wilayah Senayan, kira-kira ada perencanaan di mana lagi kira-kira JPO seperti ini akan dibuat, Laksmi?
Ya, untuk jembatan penyeberangan orang kekinian ini sendiri memang sebenarnya adalah jembatan yang tengah dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang perencanaannya itu telah dilakukan sejak tahun lalu, dan untuk jembatan di Bundaran Senayan ini telah dibangun sejak bulan November lalu, artinya hanya sekitar 2 bulan saja untuk merampungkan khusus untuk Bundaran Senayan ini sendiri, sedangkan untuk yang GBK dan juga Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu lebih lama lagi, artinya seperti itu. Dan kami juga tadi mendapatkan informasi bahwa sebenarnya ada beberapa tempat lagi yang nantinya akan dibuat, ada kemungkinan di sekitar Tomang, Hanum, namun kami masih memerlukan konfirmasi dari pihak Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta, Hanum. Baik, Laksmi, kalau begitu ini merupakan angin segar ya untuk kita para pejalan kaki supaya merasa lebih aman dan juga safety gitu. Bisa melihat keindahan JPO yang ada seperti itu. Terima kasih Laksmi atas laporan Anda langsung dari Senayan, Jakarta.